Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Rizky Harimulya sebagai pemateri pada kesempatan saat ini. Baiklah, saat ini kita telah sampai pada materi dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Yang kedua, menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibrah dari sejarah dakwah Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di Mekah. Yang ketiga, mengetahui peristiwa penting yang terjadi pada dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Teman-teman di sini ada nggak yang tahu peristiwa apa saja sih yang dialami Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada dakwah di Mekah? Adapun peristiwa yang terjadi pada saat dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah yaitu yang pertama, menerima wahyu. Peristiwa penting yang menandai awal dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah wahyu pertama yang diterimanya di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu ini menandai permulaan misi kenabian dan menjadi fondasi bagi ajaran Islam. Yang kedua, dakwah rahasia. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mulai menyebarkan ajaran agama Islam secara rahasia kepada keluarga, teman-teman terdekat. Ini adalah periode awal Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga yaitu dakwah terbuka. Setelah beberapa waktu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran Islam secara terbuka kepada setiap masyarakat Mekah. Pada suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memanggil keluarganya dan para kerabat terdekatnya untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Hal ini menandai dimulainya dakwah terbuka Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di depan publik. Yang keempat yaitu penolakan dan penindasan. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di Mekah dihadapi dengan berbagai tingkat penolakan dan penindasan. Banyak orang Mekah yang menolak ajaran Islam dan memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Muslim yang menerima dakwah ini juga mengalami perlakuan yang keras dan penganiayaan. Yang kelima, konversi pertama. Meskipun penolakan yang luas, ada beberapa orang yang memeluk Islam selama periode Mekah. Salah satu konversi pertama yaitu yang sangat signifikan adalah Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang setia Abu Bakar, konversi mereka memberikan dukungan moral dan spiritual kepada Nabi Muhammad SAW dalam melanjutkan dakwahnya. Dan yang terakhir adalah peristiwa pemboikotan Islam. Untuk membatasi pengaruh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, kaum Quraisy memutuskan untuk memberlakukan boikot terhadap Bani Hashim, klan Nabi Muhammad SAW selama 3 tahun. Nabi Muhammad beserta pengikutnya terisolasi di lembah yang terpencil dan mengalami kesulitan dan keterbatasan pangan. Jadi itulah beberapa sedikit penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dan selanjutnya, apakah teman-teman sudah sedikit paham mengenai penjelasan tentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam periode Mekah? Saya harap begitu. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah adalah tahap awal misi kenabian dan penyebaran ajaran Islam. Selama periode ini, Nabi Muhammad SAW fokus pada pengajaran dan ajaran tauhid, yaitu keesaan Allah, moralitas, dan akhlak yang baik kepada penduduk Mekah. Meskipun periode Mekah ditandai oleh tantangan dan penindasan, dakwah Nabi Muhammad SAW membentuk dasar agama dan menjadi titik awal perubahan besar dalam masyarakat Arab pada saat ini. Sekian dari saya, Rizky Harimulya sebagai pemateri pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.